Ratusan mahasiswa Kalimantan Selatan atau Kalsel menggelar unjuk rasa menolak Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru disahkan DPR RI. Aksi ini berlangsung di depan gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada Senin 24 November 2025. Sejak siang, para demonstran ini memenuhi badan jalan sambil membawa berbagai spanduk tuntutan dan sindiran yang mereka ajukan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Banjarmasin Pos, M. Saiful Rizky. M. Saiful Rizky, silakan laporan Anda. Baik, Alinda dan pemirsa Tribuners dapat kami laporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bahwa pada kemarin Senin siang itu ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan menggelar unjuk rasa menolak Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru disahkan DPR RI beberapa waktu lalu. Aksi berlangsung di depan gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Sejak siang, demonstran memenuhi badan jalan sambil membawa berbagai spanduk tuntutan dan sindiran. Ya, antaranya bertuliskan, gedung ini disita, sedang dalam perbaikan informasi, hingga tolak KUHAP bermasalah. Dalam aksi ini, mahasiswa mengajukan 3 tuntutan utama. Pertama, mereka mendesak DPRD Kalsel menyatakan sikap kritis terhadap KUHAP baru yang dinilai berpotensi melahirkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sejumlah pasal membuka ruang perluasan kewenangan aparat tanpa kontrol judisial yang kuat. Kedua, mahasiswa menolak pembangunan Taman Nasional 100 yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat adat dan berpotensi merusak lingkungan. Mahasiswa menyebut langkah tersebut belum didukung kajian sosial dan lingkungan yang memadai. Dan tuntutan yang ketiga, masa aksi menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum menghentikan aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Selatan, semarak dan berdampak bagi ekosistem serta kehidupan masyarakat. Dalam orasinya siang itu, mahasiswa mendesak DPRD Kalsel berkomitmen satu suara menolak KUHAP baru dan menyampaikan sikap tersebut secara resmi kepada pemerintah pusat. Ketua DPRD Kalsel Sultan Hasan tampak berada di lokasi dan berdialog dengan mahasiswa di ruas Jalan Lambung Mangkurat. Aparat kepolisian mengawal ketat jalannya unjuk rasa untuk menjaga situasi tetap kondusif. Menjelang sore, aksi sempat diwarnai kericuhan. Hal ini bermula ketika demonstran berupaya masuk area gedung, namun dihalau barikade polisi di pintu gerbang. Demonstran berkeinginan untuk berdialog langsung di dalam gedung DPRD Kalimantan Selatan. Namun permintaan itu ditolak aparat dan pihak pengamanan internal dengan alasan situasi belum memungkinkan. Penolakan inilah yang kemudian memicu dorongan massa untuk masuk dan menyebabkan kericuhan. Dalam momen itu terjadi aksi saling dorong antara demonstran dan aparat. Beberapa demonstran tampak melempar botol plastik ke arah polisi, sementara dari pihak kepolisian juga ada yang terlihat tersulut emosi dan mengarahkan pentungan ke demonstran. Insiden tersebut memicu suasana tegas selama beberapa menit sebelum akhirnya kedua pihak sedikit meredah. Dan demonstran menjelang maghrib memilih untuk membubarkan diri dan menyatakan akan kembali melakukan aksi susulan dengan tuntutan yang sama. Karena tuntutan kemarin masih belum bisa dipenuhi oleh pihak DPRD Kalimantan Selatan. Demikian Alinda, kembali ke studio. Ya Kak, gimana Kak aksi hari ini? Apakah puas dengan jawaban dari Pak Ketua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, om satu budaya, salam pendidikan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini teman-teman Aliansi Bus Kalimantan Selatan beserta kemudian aliansi elemen masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan mendesak juga beberapa poin tuntutan yang sudah kami sampaikan. Cuman pada hari ini dengan narasi yang kami sampaikan bahwa kita bakal kooperatif sampai dengan poin tuntutan yang disampaikan dan juga di ACC. Namun nyatanya kesepakatan kita di awal bersama dengan teman-teman mahasiswa bersama rakyat Kalimantan Selatan dan juga jawab langsung oleh Pak Supian Haka, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dan sepakat pada saat itu. Namun pada saat setelahnya kita coba diminta untuk ngecek ruangan tadi, ternyata pada saat keluar tidak sesuai lagi dengan apa yang kita sepakati di awal. Artinya ya kompromi ataupun bahasan di awal tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh pimpinan aparat ataupun kemudian Pak Supian Haka. Makanya motif tidak percaya dengan DPRD kita sampaikan. Terus yang kedua, tindakan represivitas terhadap masa aksi hari ini. Banyak teman-teman merasa dilukai dan juga tindakan-tindakan represif, baik itu
masuk ke personal bahkan teman-teman baik itu laki-laki perempuan dirasa ini lebih diraih daripada marwah kita, apalagi kita untuk menyampaikan. Makanya kami hari ini sepakat bahwa setelah ini bakal ada lagi gerakan atau eskalasi yang hadir bagi jilid 2, jilid 3 selanjutnya, dengan catatan ya teman-teman bakal memperjuangkan hak-hak dan juga tuntutan yang sama. Jadi kurang lebihnya begini. Ini akan bertahan terus sampai kapan? Untuk sementara kami coba menudingkan khususnya pimpinan lembaga bagaimana menyikapi dengan keadaan hari ini. Kalau ternyata aksi massa dirasa psikologisnya memang perlu dibubarkan, ya kita bubarkan, dan catatan kita bakal tetap gerak nanti selanjutnya. Kalaupun ternyata hari ini ya teman-teman mau bubar sekarang, ya sudah kita bubar sekarang gitu. Itu juga sudah disampaikan pernyataan sikapnya apa aja mungkin. Secara garis besar pertama mengenai rancangan undang-undang KUHP tadi sudah disahkan menjadi KUHP baru ya. Artinya kemudian banyak pasal-pasal yang menggunakan pasal karet yang juga tidak sesuai dan tidak mengarah terhadap kepentingan rakyat, dirasa kemudian perluasan daripada wewenang Polri ataupun kemudian penyidik lebih besar pada akhirnya, sehingga dirasa ini tidak sesuai dengan narasi keamanan yang disampaikan daripada putusan-putusan yang dihadirkan. Terus yang kedua mengenai isu tambang, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, ini usaha tambang yang hari ini dirasa masih banyak ilegal, terus kemudian yang jadi masalah untuk beberapa kabupaten begitu Tanah Bumbu, Kota Baru, Musuhnya dan sekitarnya. Dan yang ketiga mengenai BBM yang hari ini kecelakaan, dan terakhir itu mengenai pengesahan undang-undang masyarakat adat dan juga PPRS segala macam yang berpihak atau pro terhadap rakyat Selatan di Indonesia. Tadi ketuanya kemana Kak? Pas waktu mau masuk itu Kak? Kami tadi coba masuk ke ruangan sama-sama didampingi Pak Ketua dan juga disamping dari pihak aparat. Pada saat di dalam ternyata memang kami sepakat dari Pak Supenhaka juga sepakat silahkan masuk dengan catatan nanti yang menyampaikan itu yang dialog cukup perwakilan. Kami sepakat. Ternyata pada saat kami turun lagi ke teman-teman Mas Satu untuk menyampaikan bahwa pertama ada perbedaan ruangan yang disampaikan, dan kedua ada tindakan intimidasi ke saya pribadi dari teman-teman pengamanan segala macam. Jadi dirasa ini tidak sesuai dan juga dirasa ini mencederai daripada marwah kita bergerak hari ini. Awalnya janjinya di gedung di ruang paripurna ya. Tapi ternyata kami sepakat bahwa ya tujuan kami memang di ruang rapat paripurna agar teman-teman terakomodir semua, tidak ada batasan ataupun perwakilan yang hadir. Namun pada akhirnya ternyata ada berbeda lagi. Pada saat di dalam kami diintimidasi, kami diberikan narasi bahwa tidak boleh harus 10 orang perwakilan yang hadir, tidak perlu semua. Sehingga ya kami karena nggak bisa mengambil keputusan, ya sudah kita sampaikan ke teman-teman massa ya kami sepakat bahwa ya sudah kita paksa dan kita dobrak untuk masuk sama-sama. Tadi ketua kemana Kak alasannya Kak? Kalau katanya umroh, maka jam 5 dia sudah berangkat. Makanya tadi kita coba sampaikan juga kalau ternyata memang jam 5 berangkat, artinya kita punya spare waktu setengah jam untuk mendialogkan, untuk mendiskusikan tentang ini. Cuman pada akhirnya diulur dengan permasalahan dan problem ini, sehingga teman-teman ya sudah ambil sikap untuk kemudian coba terobos masuk sama-sama. Aksi selanjutnya nanti menunggu ketua pulang umroh atau gimana Kak? Yang jelas enggak, karena pertama gerakan kita tidak lagi memandang ketua. Kami mau secepatnya ada gerakan kembali untuk menyampaikan kembali bahwa di Kalimantan Selatan kita tidak diterima sebaik itu, tidak diterima, tuntutan kita tidak diterima, diakomodir sebaik itu. Makanya coba kita sampaikan lagi bahwa ada eskalasi selanjutnya yang bakal coba kami susun bersama teman-teman di Kalimantan Selatan bersama Aliansi Masyarakat Kalimantan Selatan. ini Bang bertahan atau seperti apa ini kalau hari ini berarti? Sejauh ini bakal kami rundingkan dulu Pak, bagaimana baiknya sembari menimbang bagaimana psikologis teman-teman aksi massa. Kalaupun ternyata perlu dilanjut, ya sudah kita lanjut. Kalaupun ternyata memang kita harus bubar, kita bubar. Ya Bang, aksi hari ini Bang, gitu Bang. Oke, sesuai dengan surat dari BEM Kalimantan Selatan mengamanatkan bahwa BEM akan mengadakan aksi unjuk rasa pada hari ini Senin tanggal 24 November 2025. Tadi kita sama-sama saksikan aksi BEM di depan DPRD, gedung DPRD, diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Haji Supenhaka, SH, MH, beserta anggota. Tadi ada Ketua Komisi 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum Pak Rais Rahayat. Yang kedua ada Komisi 3, Sekretaris Komisi 3 tadi diterima oleh Husnul Fatahillah. Ada satunya tadi dari perwakilan Komisi 2 Pak Firman Yusi. Jadi beliau tadi kawan-kawan mahasiswa diterima oleh beliau-beliau tersebut, dan ada kesepakatan tadi kawan-kawan mahasiswa mau masuk ke dalam kantor DPRD.
untuk mengadakan audiensi, sebenarnya audiensi Pak Ketua tadi. Tapi karena keterbatasan tempat, terus sarana prasarana kami persilahkan tadi ketua perwakilan dari BEM-nya masuk ke dalam, terus melihat situasi dan kondisi tempatnya memang tidak mencukupi. Lalu diadakan lagi konsolidasi ke luar. Katanya kata BEM ini kami harus semua masuk dengan catatan tempat ruangannya itu cukup sekitar 20 orang aja. Jadi kalau kata Ketua tadi, kalau mau masuk silakan, cuma 20 orang. Yang lainnya itu berdiri. Lalu oleh BEM tadi, perwakilan dari BEM tadi dikondisikan kami akan konsolidasi lagi ke depan. Setelah melakukan konsultasi ya tadi pas kejadian tadi mungkin kawan-kawan tidak ada kesepakatan terhadap itu. Jadi mungkin makanya ada sedikit insiden ada jauh sedikit gitu. Tapi semua sudah alhamdulillah setelah habis maghrib ini kami sudah teratasi. Kalau kawan-kawan mahasiswa juga sudah balik dalam membelakang dengan tertib. Masih tersisa dari aparat keamanan masih berjaga-jaga, masih menempatkan situasi dan kondisi yang tertib. Bang, apakah besok ada rencananya ada demo lagi bang? Kami kurang tahu yang jelas kan agenda yang besok ada rapat paripurna DPRD penetapan APBD yang 2026. Yang jelas belum ada lagi suratnya. Yang jelas kan sesuai dengan proses mekanismenya SOV-nya itu kan harus disampaikan 3 hari sebenarnya. Kalau mau melaksanakan aksi demo itu harus disampaikan 3 hari sebelum itu. Jadi kita persiapan. Kalau ini kan kalau mereka mau aksi demo berarti kan sudah melanggar aturan. Tidak sesuai dengan SOP. Berarti mahasiswanya nganternya Pak 2 hari sebelumnya toh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.